orang-orang awam yang tidak paham kode pemrograman, tidak paham bahasa komputer, tidak paham robot trading cara kerjanya itu seperti apa, bagaimana evaluasinya, bahkan nggak paham teknik fundamental, technical dan segala indikator yang ada di dalam chart itu, kemudian dengan mudahnya ngasih uang, percaya aja bahwa dalam sebulan dapat 10%, 20% dan sebagainya. Ini yang masalah gitu. Selamat malam semuanya, selamat datang di episode non politik. Jadi kali ini saya ingin bahas soal robot trading karena ada yang komentar di video saya sebelumnya gitu, dan kebetulan isu atau cerita soal robot trading, forex dan saham ini sudah masuk ke desa-desa, sehingga saya mencurigai ada perusahaan yang menerapkan sistem MLM untuk meraih member-member baru dengan iming-iming trading forex, robot forex, trading saham dan sebagainya gitu. Dan ketika tetangga saya nanya saya gitu, bener nggak sih trading forex itu bisa menguntungkan, bisa mendapatkan banyak uang gitu dan diam di rumah aja? Saya terus terang penasaran gitu, sebenarnya ini ada apa? Setelah saya cari tahu, memang ternyata ada orang-orang di desa saya yang sudah ikut join, sudah kasih uang gitu, katanya ikut program trading forex atau robot forex dan sebagainya. Saya terus terang kasihan gitu, karena orang-orang di sini tuh di desa, mereka nggak paham bedanya antara trading forex dan trading saham. Mereka nggak paham bedanya antara investasi, nabung, atau trading itu. Ini kan tiga hal yang berbeda, tapi dianggapnya sama semuanya gitu. Dan kali ini saya ingin jelaskan soal robot trading dulu ya, karena kalau saya bahas semuanya bisa panjang urusannya gitu. Robot trading, jadi begini teman-teman, banyak orang memang setelah saya cek gitu ya, robot trading itu dijual murah-murah gitu. Ada di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, ada yang 300.000, ada yang jutaan gitu, ada juga yang sistemnya MLM, get member gitu ya. Tapi logikanya sih begini menurut saya, robot trading ini itu kalau benar-benar berfungsi dan benar-benar menghasilkan, untuk apa dijual dengan harga murah ratusan ribu? Sementara dengan robot ini mereka kan bisa gunakan di platform sendiri, kasih dana 100 juta misalkan, kan nggak perlu dijual-jual kemana-mana robotnya. Ini logika sederhananya gitu ya, logika bisnisnya gitu. Jadi ketika ada orang jual robot trading dengan harga yang murah gitu, atau disewakan dan apapun itu bentuknya, menurut saya itu nggak masuk akal dan sudah keluar dari tujuannya gitu. Karena dalam bisnis tuh kalau kita tahu ada usaha yang benar-benar menghasilkan, menguntungkan, sangat menjanjikan gitu ya, seperti yang disampaikan oleh sales-sales MLM robot trading gitu, logikanya kan masa iya kita mau tawar-tawarin ke orang lain? Mestinya enggak gitu. Mending kita pakai sendiri. Kalau kita nggak punya dana, kita pinjem ke bank, karena bank terbuka dari Senin sampai Jumat, mau kita minta berapapun ada selama ada jaminannya, ada uang cash di sana triliunan gitu. Ya mungkin kita perlunya sekitar ratusan atau miliaran rupiah gitu. Ada, intinya ada gitu. Dan rasanya nggak perlu juga ditawarin ke orang, ayo kamu ikut, nggak perlu gitu. Kalau memang robot ini berfungsi dengan baik, itu logika sederhananya gitu. Jadi robot trading yang dijual dengan harga murah, yang meminta orang untuk ikut masuk dan sebagainya, itu menurut saya jadi kayak apa ya, kayak jimat kaya raya. Tapi dijual murah karena pemiliknya butuh makan. Gimana coba? Kan itu artinya nggak berfungsi gitu. Ini logika sederhana dulu. Dan pertanyaan saya, kenapa kemudian ngajak-ngajak orang gitu, harus ngajak A, si B, dan semuanya gitu. Semakin banyak orang semakin baik. Padahal kan kalau ini benar-benar menghasilkan, mestinya goalnya
bukan orang, tapi nominalnya, jumlah uangnya. Mestinya kan itu gitu ya. Tapi ini mencari banyak pemakai gitu. Nah, ini apa sih tujuannya? Jadi begini teman-teman, saya kebetulan ketika kuliah dulu gitu ya, saya belajar soal trading forex, trading saham, investasi dan sebagainya. Ini kebetulan memang ada dalam mata kuliah saya dan saya ambil 3 SKS gitu di semester akhir. Saya juga melakukan penelitian soal bagaimana seseorang menentukan untuk masuk ke dalam market gitu. Ada penelitiannya setahun dan saya juga sempat magang di perusahaan broker di Malaysia gitu ya. Jadi kayaknya saya lebih tahu dibanding orang-orang yang sekarang bicara soal robot trading dan mengajak orang lain untuk ikut. Tapi saya nggak mau salahkan robot tradingnya, nanti ini saya bahasanya panjang gitu. Cuma kan setahu saya begini, robot trading itu dibuat oleh orang yang paham soal forex, paham soal analisa fundamental, sehingga ketika mereka melihat sebuah pola gitu ya, dari banyak indikator yang dipakai seperti stokastik, MACD, kemudian Bollinger Band, Moving Average dengan banyak pengaturannya gitu ya, dan cara mereka membaca candlestick yang star, yang apa itu ada banyak, saya pernah baca juga gitu ya. Kemudian ada orang gitu ya yang paham soal IT, paham pemrograman gitu, paham bahasa komputer, sehingga ketika mereka pelajari chart dalam platform forex ini, itu kemudian muncul sebuah pola gitu. Oh, ternyata polanya seperti ini. Inilah yang kemudian dibuat dalam bentuk sistem jual beli secara otomatis yang kemudian disebut dengan robot gitu. Sebenarnya kan itu apa ya, AI atau apalah gitu, tapi orang menyebutnya robot dengan mudahnya gitu. Nah, orang yang paham soal analisa teknikal ini dan paham soal pemrograman ini membuat robot untuk dirinya sendiri gitu. Jadi robot trading ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, cara kerjanya adalah dia akan membaca pola dari chart yang ada, entah itu frame 1 hari, 1 jam, 4 jam. Kalau di forex kan nggak gitu ya, ada yang 35 menit, 30 menit, 4 jam, 1 hari, harian, bulanan gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, ini tuh dipelajari sama si robot ini gitu. Nah, ketika dicoba ke dalam satu pair, misalkan euro US dollar atau euro Japan atau US dollar Japan gitu ya, dan banyak pair lainnya, ini kemudian disesuaikan. Nggak semua robot itu sesuai dengan semua pair. Nah, saya tahu ini karena teman saya pernah bikin gitu, sehingga tidak semua cocok, dan kemudian orang yang paham soal IT dan punya waktu untuk bikin ini mengevaluasi setiap pair itu cocoknya seperti apa, dipahami polanya, dicek dulu, baru kemudian setelah terlihat pola gitu dan menguntungkan, barulah kemudian ini dipasang di akun real trading gitu. Itu cara kerjanya gitu, mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Nah, ketika robot ini mulai diterapkan gitu ya, pola-pola yang terbentuk setelah candle itu berjalan mingguan, bulanan, itu polanya tuh selalu tidak sama, karena psikologi masyarakat, psikologi orang yang bermain di sana itu ya berubah-ubah gitu, tidak semuanya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, sehingga orang yang paham, pembuat developer si robot trading ini selalu mengevaluasi dan selalu mengecek apakah robotnya ini bisa loss atau bisa profit berapa gitu. Makanya dalam banyak kasus yang sekarang itu banyak ditutup sama pemerintah, robot-robot trading itu, kalau kita perhatikan sebenarnya kan masalahnya gini, si robot ini dia bisa membuka sell atau buy dengan tepat dan menguntungkan, tapi biasanya yang untungnya tuh dikit gitu, $1, $3, $4, $5 gitu. Tapi ketika loss ratusan dolar, ribuan dolar, karena ya
sistem otomatis gitu, nggak ada evaluasinya dan nggak ada orang yang paham di sini. Inilah yang terjadi dan membuat kerugian kepada banyak orang. Nah sayangnya orang-orang awam yang tidak paham kode pemrograman, tidak paham bahasa komputer, tidak paham robot trading cara kerjanya itu seperti apa, bagaimana evaluasinya, bahkan nggak paham teknik fundamental, technical dan segala indikator yang ada di dalam chart itu, kemudian dengan mudahnya ngasih uang, percaya aja bahwa dalam sebulan dapat 10%, 20% dan sebagainya. Ini yang masalah gitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah robot trading itu bisa menguntungkan dan bisa membuat kita dapat duit kaya gitu, bisa, asalkan orang yang bikin robot tradingnya itu benar-benar mengevaluasi terus pola-pola yang ada, terus diupdate gitu. Jadi kayak software tuh selalu ada yang terbaru gitu ya. Nah, cuma dalam logika bisnis yang saya ketahui, nilai atau bayaran developer itu kan sekarang mahal banget. Saya tahun lalu itu untuk kita mempekerjakan orang yang junior gitu ya, itu perharinya untuk ini apa namanya developer, junior developer itu perharinya kalau nggak salah 9 juta kalau nggak salah. Jadi kalau ada orang bikin aplikasi atau robot katakanlah, lalu kemudian dijual cuma ratusan ribu dan bisa dipakai selamanya, secara hitung-hitungan bisnis itu nggak masuk akal. Itu jadi sama kayak orang yang bikin seminar di mana-mana cara kaya, cara trading saham, cara trading forex dan sebagainya, tapi mereka memungut biaya tiket yang sangat-sangat mahal gitu. Itu kan sudah nggak logis gitu. Kalau dia adalah seorang trader, orang yang paham soal forex dan saham gitu ya, ngapain dia buka seminar-seminar berbayar? Itu kan jadinya kerjaan dia ya tukang seminar aja gitu. Sama kayak pengusaha yang katanya sukses terus bikin seminar di mana-mana, cara cepet kaya, cara kaya mulai dari nol, modal dengkul dan sebagainya. Omong kosong gitu. Kalau dia bisa kaya, dia nggak akan bikin seminar kayak gitu. Dan kalau dia benar-benar kaya, dia nggak akan punya waktu untuk bikin seminar dan narik duit dari para pesertanya. Nah, coba dari sini mungkin juga ada yang bertanya, lalu apa ya tujuan orang-orang yang menjalankan sistem robot trading ini, yang sistemnya MLM atau get member atau mengajak orang sebanyak-banyaknya? Saya kurang tahu persisnya seperti apa, tapi kalau ngelihat banyaknya robot trading gitu di Indonesia sekarang, itu kayaknya mereka mengadu pola. Jadi semakin banyak akun, semakin banyak orang ikut dalam sebuah perkumpulan robot gitu ya, robot trading, itu mereka bisa mempengaruhi chart dan pola sehingga robotnya itu bisa tetap relevan dan bisa tetap dipakai sampai kapanpun gitu, sampai selama orang-orang ini masih banyak yang ikut dan membentuk pola-pola tertentu. Kayaknya itu tujuannya gitu. Karena kalau sekarang ada banyak perusahaan yang ngadu robot gitu kan, itu kan masing-masing mencoba mempengaruhi atau mewarnai supaya chart dalam time frame berapapun, 5 menit, 30 menit, 4 menit, 4 jam dan sebagainya, itu agar sesuai dengan robot yang mereka miliki. Kayaknya itu tujuannya gitu ya. Nah, cuma kan sampai di sini orang mungkin ya, namanya orang yang sudah terlanjur masuk, saya nggak bisa memberikan saran apa-apa gitu, kecuali ya sebaiknya Anda keluar saja gitu dari itu, karena berbahaya sekali menurut saya, apalagi Anda nggak paham soal bagaimana forex, di dalam forex itu bekerja, bagaimana robot itu dibuat dan diterapkan atau diberikan waktu untuk membaca cat tertentu dan nggak semuanya sesuai gitu. Itu mengerikan sekali, memberikan uang yang kita nggak paham itu untuk apa. Yang kita pahami cuma
dapat duit, untung. Padahal kan kenyataan nggak semudah itu, karena logikanya gini deh, kalau beneran ada sebuah sistem yang membuat kalian bisa untung terus hanya dengan modal uang, hanya dengan modal 100 juta katakanlah, jadinya kan kayak gak ada orang miskin gitu. Karena semua orang bisa yang penting ada duitnya gitu ya, jual tanah, jual rumah, jual mobil atau apapun itu, masuk ke situ, masuk ke robot trading ini, sukses. Tapi kan nggak mungkin gitu, mana bisa, nggak akan ada dan nggak akan pernah ada cerita orang yang masuk ke dalam sistem robot trading ini kemudian sukses, kaya raya, bisa dapatkan penghasilan tetap. Nggak akan bisa gitu, karena selamanya ini nggak masuk akal dan salah secara sistem atau logika bisnisnya gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak paham bedanya antara trading forex dengan trading saham, bagi saya yang paling menonjol gitu ya antara saham dan forex itu, kalau di forex di banyak platform atau perusahaan broker itu selalu ada namanya margin call. Jadi kita nggak bisa berlama-lama di dalam sebuah posisi buy atau sell sebuah pair gitu ya, sehingga dalam waktu tertentu itu akan terjual secara otomatis. Nah, bedanya di saham yang jelas perusahaannya yang ada nilai per lembarnya gitu ya, itu tidak ada margin call. Jadi mau sampai kapanpun selama kita nggak sell, kita nggak jual, ya nggak akan terjual gitu. Jadi kerugiannya bisa dibilang ya nggak ada selama tidak di cut loss, selama tidak dijual gitu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana sebaiknya, ya semuanya bagus aja. Robot trading itu bisa bikin kaya selama kalian paham dan kalian tahu mengevaluasi robot ini seperti apa. Kalau kalian nggak paham analisa teknikal fundamental dengan segala indikator seperti stokastik, MACD, Bollinger Band, moving average, Ichimoku dan sebagainya, wah sudahlah, jangan coba-coba. Jadi apa yang menjadi kerjaan kalian tuh kerjakan. Yang kalau kalian nggak paham, ya kalian harus belajar gitu. Nggak bisa seorang bisa menjadi pro, bisa tahu segala hal hanya dalam waktu sehari 2 hari, lalu kemudian berharap hari ketiga sudah bisa melaksanakan atau masuk ke dalam market saham atau forex. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.